Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyril mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada Bapak Dekan dan dosen-dosen yang saya hormati, juga pemirsa di manapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehingga kita masih bisa menyelenggarakan apa yang kita telah rencanakan. Pada kesempatan ini ya saya akan secara singkat ya, karena waktunya memang tidak terlalu banyak ya. Saya kemarin membaca yang diberikan oleh Pak Kusmana kepada saya. Jadi ada beberapa yang saya ingin tanggapi itu dulu. Jadi ada dua, satu tentang islamisasi ilmu, kedua tentang hierarki ilmu. Ya, itu yang menurut saya agak sedikit masih bisa kita perbaiki. Kemudian setelah itu yang ketiga tentang integrasi ilmu, beberapa komponen integrasi ilmu yang mungkin kita juga harus benahi. Di pertama tentang islamisasi ilmu. Nampak sekali bahwa di dalam panduan itu kita menghindari istilah islamisasi ilmu, dan itu tidak menggunakan islamisasi ilmu seperti yang dirumuskan oleh Nakib Alatas dan Al-Ismail Faruqi dan sebagainya. Nah, saya hanya mempertanyakan saja ini apa dasarnya penolakan islamisasi ilmu itu gitu. Saya tidak melihat argumen yang ini, hanya saja katanya itu kolosal dan tidak mungkin dilakukan. Saya kira di sini kita ada sedikit salah paham tentang islamisasi ilmu itu gitu. Jadi islamisasi ilmu itu bukan dalam arti mengislamkan ilmu, tapi sebenarnya memberikan nilai-nilai keislaman pada bangunan ilmu. Itu saja sebenarnya. Jadi jangan dikaitkan dengan misalnya inklusivisme atau dan sebagainya. Saya tidak mendapatkan alasan kenapa itu tidak islamisasi tidak dilakukan, tidak disetujui gitu. Apakah asumsinya bahwa sains itu netral sehingga tidak ada yang Islam, tidak ada yang sekuler dan sebagainya, atau bagaimana gitu. Jadi saya melihat bahwa di sini kecenderungannya adalah penolakan terhadap islamisasi ilmu, entah apa alasannya. Tapi menurut saya islamisasi ilmu haruslah dipandang sebagai ilmu plus ya, science plus gitu. Dalam konsep saya tentang islamisasi ilmu seperti yang saya rumuskan dalam buku Pengantar Epistemologi Islam gitu. Islamisasi ilmu atau itu tidak berarti menafikan sains modern, tidak sama sekali. Karena apa? Di dalam Islam, sains modern itu juga adalah menggarap objek ilmu yang sah, yaitu objek-objek indrawi. Nah, tapi karena dalam Islam bahwa objek itu bukan hanya empiris, tetapi juga ada yang non physics gitu. Nah, itu juga harus di-include di dalam struktur keilmuan. Ya. Kalau di barat memang setelah diratakan oleh Auguste Comte dalam positivisme yang religius, yang metafisik itu memang ditolak. Dan hanya fokus kepada yang fisik, yang positif gitu. Jadi di barat ilmu itu ya berkutat pada bidang-bidang fisik. Nah, ini akan mengakibatkan pada runtuhnya hierarki ilmu. Ya. Jadi menurut saya islamisasi ilmu itu dengan berbagai rumusnya tentunya itu tetap harus menjadi jiwa bagi integrasi. Mungkin kita tidak menggunakan istilah islamisasi ilmu, tapi integrasi ilmu. Tetapi sebenarnya kan islamisasi ilmu itu adalah koreksi terhadap pandangan sekuler barat yang sudah menyisihkan hal-hal yang non fisik di dalam ranah ilmu pengetahuan. Dulu itu kan mereka ambil dari Islam.
Tetapi memang yang metafisik dan yang religius itu disingkirkan. Sehingga sains di barat itu hanya fokus kepada yang fisik. Nah, dalam Islam tidak mungkin ya. Kalau mereka udah tidak percaya pada Tuhan ya boleh-boleh saja. Tapi kita kan masih percaya kepada Tuhan, masih percaya pada alam yang gaib dan sebagainya. Maka bangunan ilmu itu tidak cukup hanya satu strata saja, itu strata fisik gitu. Nah, disinilah maka kemudian saya melihat bahwa di dalam tradisi ilmiah Islam itu ada hierarki ilmu, ya, hierarki ilmu. Nah, juga di sana digunakan istilah status ontologis bidang ilmu. Sebenarnya status ontologis itu adalah status ontologis objek ilmu, ya. Kalau bidang keilmuan kita bicara tentang status ilmiah bidang ilmu. Jadi apakah misalnya teologi atau misalnya metafisik itu masih sah secara status ilmiahnya atau tidak? Nah, di sini digunakan istilah status ontologis bidang ilmu. Menurut saya itu agak keliru. Mengapa kita memerlukan status ontologis objek ilmu? Karena di barat objek-objek yang non fisik itu sudah dikeluarkan dari ranah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu maka dalam kerangka Islam itu harus dikembalikan lagi. Jadi yang fisik dan metafisik ya itu tetap harus dianggap mempunyai status ontologis yang sama. Kalau di barat penolakan terhadap Tuhan dianggap karena Tuhan dan yang sifat spiritual itu tidak punya basis ontologis. Dalam Islam kita percaya bahwa sebenarnya wujud itu tidak hanya yang fisik tapi yang non fisik, dan itu disatukan gitu dalam tauhid. Jadi tauhid itu istilahnya ada kesatuan wujud ya. Kesatuan wujud itu artinya bahwa wujud yang fisik dan yang non fisik itu satu dan punya status ontologis yang sama, sehingga kemudian itu menjadi sah sebagai objek ilmu pengetahuan. Di barat itu ditolak. Barat hanya kepada yang disebut mahsusat ya, yang fisik saja. Nah, kalau mau membangun ilmu pengetahuan Islam itu kita juga harus include hal-hal yang bersifat non fisik. Nah, itu yang saya tidak tahu apakah tuntunan di Departemen Agama itu mau menganut paham bahwa ilmu itu sejajar saja. Di dalam Islam tidak seperti itu. Dan di situ juga dikatakan bahwa Al-Farabi, Qutbuddin Shirazi dan Al-Ghazali itu mengatakan bahwa sebenarnya ilmu itu sama saja, satu strata. Tidak. Ya, Al-Farabi misalnya mengatakan bahwa ilmu bisa ada hierarki karena ilmu itu sebenarnya harus sesuai dengan wujud ya. Jadi ada hierarki wujud metafisik, wujud imajinal, wujud fisik. Kemudian ada juga ilmu-ilmu yang sesuai dengan itu. Ada ilmu metafisik, ilmu matematik, ilmu fisik. Dan itu tidak dianggap sama saja. Jadi yang satu lebih rendah daripada yang lain gitu. Ya kan? Nah, jadi ada di situ kekeliruan ya di dalam memahami konsep Qutbuddin Shirazi, kemudian Al-Farabi dan Al-Ghazali di dalam hierarki ilmu ya. Wujudnya memang dari sudut kewujudan itu satu. Tapi dari strata wujud itu dibagi, ada metafisik, ada imajinal dan ada fisik. Dan masing-masing itu harus ada ilmunya. Jadi wujud metafisik harus ada metaphysical science gitu, ya. Wujud imajinal harus ada mathematical science, dan kemudian wujud fisik itu ada al-ulumut tabi'iyah, physical science. Jadi dalam Islam ya memang menganut hierarki wujud gitu. Apa hierarki ilmu, karena itu sesuai dengan hierarki wujud. Nah, saya melihat di situ katanya sama saja gitu. Tidak ada kelebihan satu ilmu daripada yang lain. Dalam Islam ada. Kemudian juga ada keutamaan ya dalam subject matter, kemudian keutamaan dalam kedalaman pembuktian, dan kemudian kemanfaatan atau basis etis. Ya, jadi subject matter itu juga tergantung jadi makin tinggi objek ilmu itu makin tinggi juga nilai keilmuannya. Ya, misalnya metafisik membahas Tuhan itu harus dipandang lebih tinggi daripada
ilmu yang membahas tentang fisik, ya, karena fisik itu dunia itu lebih rendah. Jadi ada semacam itu, ada keunggulan. Nah, keunggulan ini kata Ibn Arabi itu dalam istilah dia adalah dalam ya basis dalam subject matter, kemudian profundity of proof, kemudian ada lagi kemanfaatan. Ilmu agama itu unggul karena kemanfaatannya. Ya, dia dibutuhkan oleh setiap umur dan juga setiap masa. Jadi saya tidak setuju lah istilahnya gitu dengan pendapat bahwa ilmu itu sejajar saja. Di Barat memang begitu karena mereka sudah menolak yang metafisik dan yang religius, yang hanya fokus pada yang fisik gitu. Jadi sejajar saja. Dalam pandangan Islam itu memang ada hierarki, ya. Itu saja koreksi saya terhadap yang diberikan oleh Kusmana ini, yaitu tentang Islamisasi ilmu. Jadi Islamisasi ilmu itu berdasarkan pada keyakinan bahwa ilmu tidak netral sama sekali. Ya, ilmu punya universalitasnya, tapi juga ada partikularitasnya. Sehingga ilmu bisa disekulerkan, tapi bisa juga diislamkan. Diislamkan itu dalam arti diberikan nilai-nilai keislamannya, ya. Termasuk juga keyakinan kita bahwa objek itu bukan hanya fisik tapi yang non metafisik juga, seperti itu. Nah, saya akan kembali sekarang membahas tentang integrasi ilmu, ya. Menurut saya kita masih belum menemukan basis filosofis dari integrasi ilmu itu antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Sekarang di manakah kita bisa menemukan integrasi ilmu agama dan umum? Itu menurut saya adalah pada kenyataan bahwa baik objek ilmu-ilmu agama yaitu Quran maupun objek ilmu-ilmu umum atau rational science yaitu alam, itu dua-duanya adalah ayat Allah, ya. Jadi kita membahas tentang ilmu-ilmu agama berdasarkan kepada ayat qauliyah Quran. Science itu adalah berdasarkan pada ayat-ayat kauniyah. Nah, masalah yang terjadi adalah sementara kita masih membaca ayat Quran sebagai ayat Allah, kita karena pengaruh sekuler Barat tidak membaca alam sebagai ayat Allah. Ya, misalnya Darwin mengatakan haram hukumnya membawa-bawa Tuhan dalam penjelasan ilmiah. Orang-orang yang di bidang sains mungkin akan merasa, kenapa tidak? Memang ilmiah itu, kajian ilmiah itu susah dikaitkan dengan Tuhan, gitu. Karena memang di Barat itu tidak boleh. Di Barat itu harus mengkaji objek-objek fisik ya secara apa adanya, tidak dikaitkan dengan dengan Tuhan dan yang metafisik, gitu. Tapi dalam Islam fenomena alam itu dihayati sebagai ayat Allah. Jadi kita tidak boleh berhenti pada ayat Allah, tapi ayat itu kan indikasi. Kita harus meneruskannya kepada beyond, ya, metaphysics, transcendent, gitu. Jadi perbedaan di Barat adalah ketika membaca alam itu membaca alam sebagai dirinya, bukan sebagai ayat Allah. Nah, kalau kita membaca Quran sebagai ayat Allah dan membaca alam sebagai ayat Allah, disitulah sebenarnya ketemu integrasi dari keduanya itu. Ya, sekarang ini kan masih ada misalnya kesan bahwa kalau fisika biologi itu tidak ada muatan religiusnya. Sebenarnya kalau menurut tradisi ilmiah Islam seperti dikatakan Al-Jahiz dalam buku pengantar kitab Al-Hayawan, itu dia mengatakan bahwa zoologi, ilmu hewan itu adalah bagian dari ilmu agama. Karena bagi dia tujuan menulis buku itu adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam dunia zoologi, gitu. Jadi sebenarnya ilmu umum itu juga punya muatan religius sama seperti ilmu-ilmu agama juga, gitu. Jadi kalau di Barat karena mereka sudah menganggap bahwa yang non fisik itu di luar arena ilmiah, maka tidak boleh fenomena alam itu dikait-kaitkan dengan Tuhan, dengan kebesaran Tuhan, nah, saya tidak tahu apakah di UIN ini misalnya sudah ada para ilmuwannya di Fakultas Sains dan Teknologi misalnya yang mengkaitkan misalnya fenomena biologi dengan kehadiran Tuhan, kearifan Tuhan dan sebagainya. Dalam Ikhwanus Shafa ada. Misalnya Ikhwanus Shafa mengatakan
bahwa tumbuhan tidak punya rasa sakit, tidak ada sense of touch. Jadi kalau kesengat matahari, dia tidak merasa sakit. Kenapa? Itu adalah bukti kebijaksanaan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak bisa bergerak. Kalau hewan ada rasa sakit itu, kalau kena sinar matahari misalnya, dia bisa cari tempat teduh. Kalau pohon tidak bisa. Jadi kalau dia menderita karena sengatan matahari, maka Allah zalim. Maka Allah tidak memberikan rasa sakit kepada tumbuhan misalnya. Itu contoh saja. Kemudian ada dalam biologi itu, dia bilang ada hewan yang hidup macam cacing yang di bawah tanah, itu tidak punya mata. Sengaja Allah itu dengan kebijaksanaannya tidak membuatkan mata buat dia, karena mata tidak digunakan juga di bawah tanah itu. Kalau dibuatkan malah ada kelilipan dia, ya kan, malah mudaratnya ada, manfaatnya tidak ada. Nah, ini adalah upaya-upaya dari para ilmuwan dulu untuk mengaitkan fenomena alam itu dengan kebijaksanaan dari yang transenden, yaitu Tuhan gitu. Nah, saya tidak tahu apakah udah ada upaya-upaya di Sains dan Teks di UIN ini Jakarta misalnya untuk mengkaitkan itu dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, kebesaran Tuhan, ketinggian Tuhan. Kalau tidak, maka sains dan teknologi di UIN sama saja dengan yang non UIN gitu. Itu tidak ada islamisasinya, tidak ada integrasinya di situ. Kita kan ingin bahwa misalnya mahasiswa yang keluaran IAIN juga mengerti sains, mengerti ilmu agama, tapi mengerti sains dalam arti seperti saya katakan tadi, bahwa tidak kemudian membaca alam seperti dirinya sendiri, tapi membaca alam sebagai Allah. Nah, ini yang saya kira mungkin harus diupayakan ya, bagaimana caranya penyajian sains di Fakultas Sains dan Teknologi itu berbeda, karena kita menghadirkan kebijaksanaan Tuhan di dalam itu. Jadi tidak semata-mata hanya bicara tentang fenomena alam saja. Di dalam Islam, fenomena alam itu tidak dicipta untuk dirinya, tapi dicipta sebagai ayat. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi yang harus dirubah adalah mindsetnya. Bagaimana kita membaca ini sebagai saintis Muslim, membaca alam, fenomena alam itu sebagai ayat Allah. Nah, apakah ini sudah dilaksanakan dalam pengajaran atau misalnya direfleksikan dalam kurikulum ya, dalam buku-buku daras. Nah, ini tantangannya adalah seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang ilmu agama, kita sering mendapatkan kenyataan bahwa Al-Quran itu berbicara sangat fasih tentang fenomena alam. Ya kan? Misalnya deskripsi perkembangan janin di dalam rahim ibu itu luar biasa, 14 abad yang lalu itu dijelaskan secara sangat jelas. Nah, bagaimana? Ya karena dua-duanya juga adalah ayat Allah. Al-Quran ayat Allah, alam ayat Allah. Jadi kalau ada koresponden antara keduanya, itu wajar saja gitu. Artinya bahwa untuk memahami agama kita juga perlu pemahaman yang mendalam tentang sains gitu. Ya, tapi tidak terpisah. Jadi saya khawatirnya gini ya, sampai sekarang ini bahwa integrasi ilmu itu ada dua benda yang berbeda ditempatkan dalam waktu tempat yang sama gitu. Itu tidak integrasi. Ya. Kalau misalnya sains ya sains, ilmu agama dengan metodologinya masing-masing, itu sih menurut saya bukan integrasi. Integrasi itu harus pada level epistemologi. Ya. Level epistemologi itu nanti ada integrasi objek ilmu, di mana dalam Islam objek ilmu tidak hanya yang fisik saja seperti di Barat, tapi yang non fisik dan metafisik. Yang non fisik itu bisa dua, objek matematik dan objek metafisik. Objek matematik itu kan non fisik sebenarnya, ya, karena objeknya tidak fisik, tapi dianggap real. Matematik dianggap sains yang real, yang punya status ilmiahnya yang real. Karena apa? Karena percaya bahwa objek matematik itu benar-benar ada walaupun tidak fisik. Demikian juga objek-objek metafisik, Tuhan, malaikat, itu benar-benar ada, diyakini benar ada walaupun tidak pandang secara fisik. Nah, oleh karena itu maka lingkup ilmu harus diperluas. Lingkup objek ilmu harus diperluas, bukan hanya yang fisik tapi juga yang metafisik.
atau yang non fisik. Dan itu akan mengakibatkan pada metodologi. Kalau di barat, metodologi ilmiah itu hanya kepada observasi atau experimental method. Dalam Islam disebut tajribi. Karena apa? Karena memang objek ini anggap sahnya objek-objek fisik yang memang memerlukan metode yang cocok dengan fisik, yaitu tajribi atau experimental method atau observasi. Tapi orang Islam kan percaya pada yang non fisik juga. Kalau yang non fisik seperti bicara tentang Tuhan, tentang ide yang sebagainya, itu tidak bisa menggunakan satu metode eksperimental saja, karena eksperimental method itu based on sensation, pada indera. Nah, kalau untuk memahami ide-ide misalnya, itu kita nggak bisa pakai indera, harus pakai metodologi yang cocok, yaitu disebut burhani, demonstrative method. Jadi kalau untuk menangkap kebenaran ide ada caranya, yaitu melalui silogisme ya, melalui logika. Dan itu yang paling tinggi di antara logika itu adalah yang demonstratif. Nah, para filosof Muslim itu membedakan juga demonstratif dengan metode logika yang di bawahnya, ada dialektik, ada retorik, ada sofistik dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa memang ada hierarki. Jadi tadi dikatakan bahwa secara subject matter ilmu juga mengalami hierarki gitu. Ada yang lebih unggul, ada yang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi juga secara metodologi itu juga berbeda-beda. Ada yang burhani, ada yang jadali, ada yang sebagainya. Jadi ada hierarki bukan hanya dalam objek ilmu, tapi juga dalam metode ilmu. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang integrasi bidang ilmu. Nah, ilmu ini kan apa ya, yang dalam pikiran kita harus sesuai dengan apa yang ada di luar kita, yang antara zihni dengan dengan antara realitas di luar dengan dalam pikiran kita, ya. Nah, kalau kita percaya bahwa wujud itu punya hierarki, jadi wujud Tuhan. Kalau Al-Farabi itu menyebutkan ada pertama Tuhan, kemudian malaikat, ya kan, kemudian benda-benda angkasa, kemudian baru benda-benda fisik. Gitu. Itu adalah hierarki. Dan ilmu yang benar adalah yang sesuai dengan realitas ontologis. Kalau wujud berhierarki, berarti ilmu pun harus berhierarki. Kalau di puncak hierarki metafisik ada Tuhan, maka ilmu tentang Tuhan itulah yang paling tinggi. Gitu. Ya, jadi ada ilmu metafisik yang paling tinggi, yang itu dijadikan sebagai induk ilmu oleh para ilmuwan Muslim, ya. Kemudian turun ke bawah ada ilmu matematik yang membahas dunia antara yang metafisik dengan yang fisik. Kemudian baru di bawahnya itu ada hierarki ilmu yang bersifat fisik. Dan itu pun ada 8 cabang, ya, ada astrofisik, meteorologi, kemudian fisika, mineralogi, botani, zoologi. Itu sudah habis dibahas oleh Ibnu Sina gitu. Jadi dalam khazanah pemikiran modern, ilmu itu setara saja, ya, karena dia tidak mengenal ada ilmu yang non fisik gitu. Nah, apakah kita mau mengikuti cara berpikir Barat itu yang hanya mengakui objek yang fisik saja, atau kita mau mengikuti para pendahulu kita di mana sesuai dengan hierarki wujud, ilmu juga ada hierarkinya gitu. Ya, jadi nah, kemudian itu merefleksi juga kepada metodologi, ya, kepada sumber ilmu. Itu juga sesuai dengan tadi hierarki wujud. Kalau sumber yang untuk dunia fisik, ya kita menggunakan indera. Jadi Allah menciptakan mata, telinga dan sebagainya untuk bisa mengamati benda-benda fisik. Karena subjek dan objek itu harus ada kesamaan. Jadi kalau subjek dan objeknya adalah fisik, maka harus ada organ fisik, ya kan, untuk memahami benda-benda fisik. Itulah indera. Allah menciptakan indera. Tapi untuk hal yang non fisik yang disebut al-makulat, Allah menciptakan akal. Ya, jadi akal itu diciptakan oleh Tuhan untuk bisa memahami hal yang non fisik, yang makulat. Kalau indera yang mahsusat. Nah, tapi di situ juga kadang-kadang yang makulat akal saja ada batasnya. Ya, maka Allah menciptakan hati
Jadi ada 3 ya, hati, akal, dan indera. Itu adalah sumber-sumber ilmu. Dari mana manusia memperoleh ilmu. Nah, hati itu adalah yang bisa juga berupa wahyu. Jadi wahyu itu diberikan langsung kepada hati. Jadi ada 3 sumber ilmu, indera, akal, dan hati. Nah, Barat hanya mengakui yang bersifat indrawi saja. Pengamatan indera itulah yang diakui sebagai valid. Dalam Islam tidak bisa begitu, karena kita percaya pada yang fisik dan yang non fisik gitu. Nah, jadi dalam bidang ilmu kemudian disusunlah seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini masih relevan dengan yang sekarang ini, ya. Ketika bicara tentang yang fisik, maka ilmuwan Muslim membaginya 8 ya kalau nggak salah ya. Jadi 1 adalah as-sama wal alam, astrofisik, kemudian asarul ulawi, meteorologi, kemudian ada lagi ya fisika dasar yang berbicara tentang bentuk, materi, ruang dan waktu dan gerak, ya kan. Kemudian ada mineralogi, bicara tentang batu-batuan, logam-logaman, kemudian botani tentang tumbuhan. Yang menarik adalah yang mungkin itu membedakan dengan Barat, ketika bicara botani dia tidak hanya bicara tentang morfologi ya, tentang jenis-jenis tumbuhan, tapi bicara juga dengan kekuatan-kekuatan jiwa, an-nafs an-nabatiyah, ya, di mana an-nafs itu walaupun tidak terlihat tapi terbukti di dalam kecakapan, misalnya tumbuhan untuk mencerap makanan, nutritive faculty, tumbuh, dan reproductive faculty. Itu bagi orang Islam itu ada jiwa tumbuhan itu, ya kan? Nah, kita nggak bisa bayangkan ya kalau tidak ada jiwa. Air comberan yang diserap oleh air kelapa menghasilkan air kelapa yang luar biasa ya, murni dan manis gitu. Nah, itulah kerjaan daripada jiwa tumbuhan. Nah, ini udah hilang di dalam kajian biologi modern misalnya, bahwa tumbuhan itu punya jiwa. Dan itu dibuktikan oleh kecakapan tadi itu, nutritive faculty, growth, dan reproductive faculty. Demikian juga bicara hewan. Hewan Al-Jahiz bicara tentang jenis-jenis hewan berdasarkan pada bagaimana mereka bergerak. Ada yang dengan siripnya, jadi klasifikasi ilmu ilmu maritim, ilmu laut. Kemudian ada yang di darat berdasarkan kepada ada yang melata gitu, reptil, ada yang dan sebagainya. Tapi juga di sana dia bicara juga tentang jiwa hewani, an-nafs al-hayawaniyah, ya. Jiwa hewani yang bukan hanya memiliki apa yang dimiliki oleh tumbuhan, yaitu nutritive faculty, growth, dan reproductive. Dia juga bisa sensasi, ihsas, penginderaan. Ditambahkan oleh Allah kekuatan mengindra itu pada hewan, dan gerak. Ya, gerak itu artinya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah kecakapan jiwa hewan. Nah, saya di dunia Barat, jangankan hewan dan tumbuhan, jiwa manusia aja ditolak oleh behaviorisme, ya kan? Katanya nggak ada manusia itu punya jiwa, yang adalah fungsi neurologis otak gitu. Nah, saya tidak tahu di psikologi, apakah di psikologi itu mengadopsi filsafat psikologi Islam dengan mengakui keberadaan organ non fisik ya, seperti hati, nafsu dan sebagainya. Apakah itu masih dibilang psikologi? Karena di Barat psikologi nggak lagi masuk bicara tentang ruh, jiwa dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan kita kemudian terpaksa ya menyebut ada embel-embel Islam, psikologi Islam misalnya gitu kan. Nah, kenapa kita masih menggunakan psikologi Islam, sedangkan Ibnu Sina saja tidak menggunakan istilah psikologi Islam? Karena kenyataannya adalah bahwa dunia pendidikan kita dijajah oleh epistemologi Barat yang tidak tertarik pada hal yang non fisik. Bahkan dalam psikologi saja itu jiwanya itu sendiri ditolak, dan itu panjang sejarahnya. Kalau dulu Plato masih percaya bahwa manusia punya jiwa dan hubungan jiwa dengan badan adalah seperti penunggang kuda dengan kudanya. Tapi oleh René Descartes, jiwa diturunkan menjadi mind. Oleh Sigmund Freud diturunkan lagi menjadi consciousness, kesadaran. Oleh John Watson misalnya, pendiri behaviorisme, diturunkan lagi menjadi fungsi neurologis otak. Tapi bahayanya kan kalau misalnya jiwa itulah ada fungsi neurologis otak, kalau otaknya mati berarti tidak ada yang survive
dalam kehidupan di akhirat. Jadi akan berakhir dengan tidak percaya pada yang di akhirat. Karena kalau tidak ada yang hidup setelah mati, ya apa yang mau terjauhkan? Apa pentingnya percaya pada yang dunia akhirat? Gitu. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia itu tidak akan mati dengan kematian tubuh dan akan terus survive pada dunia yang akan datang, di mana dia akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Itulah menurut saya ilmu yang cocok dengan Islam. Jadi apa ya, penggunaan label Islam di belakang misalnya psikologi itu sebenarnya hanya untuk membedakan antara psikologi yang dalam tradisi Islam dengan Barat. Karena kalau mengikuti Barat nggak ada diskusi tentang jiwa, tentang nafsu dan sebagainya, itu batal, tidak dianggap ilmiah karena tidak bisa diverifikasi secara indrawi, tidak positif istilahnya gitu. Nah, untuk membedakan bahwa ada tradisi ilmiah di bidang psikologi yang beda dengan Barat, kita menggunakan istilah Islam karena dominasi epistemologi Barat. Nah, kenapa Ibnu Sina tidak menggunakan itu? Ibnu Sina tidak menggunakan psikologi Islam karena metafisiknya masih diakui. Jadi mereka mengadopsi dari Yunani, kemudian ada diislamkan. Jadi istilahnya epistemologinya udah Islami. Jadi kalau udah Islami tidak perlu lagi pakai Islam gitu. Nah, kalau UIN sudah menggunakan epistemologi Islam, ya saya alhamdulillah telah menulis itu ya, pengantar epistemologi Islam, itu tidak perlu lagi ada matematik Islam, ada psikologi Islam, tidak perlu lagi. Tapi kalau misalnya di UIN ini dominasinya masih Barat, masih paradigma sekuler, kayaknya penyematan kata Islam masih perlu untuk membedakan bahwa inilah Islam dalam tradisi ilmiah Islam seperti ini gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya itu sangat perlu menjadi perhatian gitu aja, bahwa Islam itu sudah memiliki satu sistem epistemologi yang canggih gitu. Tapi inilah yang justru kurang dipelajari oleh sarjana-sarjana Muslim. Sarjana-sarjana Muslim lebih terekspos kepada tradisi ilmiah Barat dan kemudian mengikuti mereka, dan tidak kurang upaya-upaya untuk menselaraskan lagi. Nah, saya melihat bahwa Islamisasi ilmu di sini adalah naturalisasi ilmu. Di mana-mana dulu ya, di Mesopotamia, di Yunani, di Islam dan sebagainya, itu ada proses naturalisasi ilmu. Jadi orang Yunani misalnya, dia mencari ilmu dari Syria, dari Mesir dan sebagainya. Tapi setelah masuk ke Yunani, diyunanikan. Nah, Islam mengambil ilmu dari Yunani, dari India, dari Persia. Tapi setelah masuk ke Islam, diislamkan. Barat setelah ngambil dari Islam itu dibaratkan, jadi sekulerkan. Nah, sekarang kalau kita dikembalikan lagi ke dunia Islam, ya wajar saja ada naturalisasi ilmu dalam bentuk Islamisasi. Jadi Islamisasi itu alamiah saja sebenarnya. Dan tidak ada yang dirugikan ya dalam Islamisasi ilmu, karena kita mengakui keabsahan, kebenaran dan status ontologis objek ilmu dan metodologinya. Yang kita tidak sepaham adalah pandangan filosofisnya, bahwa yang realitas itu hanya yang fisik saja. Nah, jadi kita pelajari sains Barat itu sehebat-hebatnya, tapi jangan lupa juga bahwa di sana ada muatan ideologis, yaitu positivisme itu, atau materialisme atau naturalisme. Di situ yang harus kita rubah. Jadi yang dirubah itu bukan metode ilmiahnya ya, tapi pandangan filosofisnya, basis filosofisnya dari ilmu itu. Jadi jangan kemudian dikatakan, oh kalau fisika itu ya pokoknya fisik saja, nggak boleh dikait-kaitkan dengan yang non fisik. Ya kalau menurut saya objek ilmu sebagai fenomena alam dan fenomena alam sebagai ayat Allah, orang Islam mesti mengkaitkan. Ya misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, apakah ketika sumur mukrim di waktu pagi, siapakah yang membuatnya melimpah? Ketika bumi tandus, kemudian siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan itu dijawab dengan cara melakukan reasoning, ya, mengetahui yang majhul, yang tidak diketahui melalui yang sudah diketahui, maklum. Jadi itulah reasoning. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana observasi dunia fisik, tapi juga melakukan reasoning, penalaran supaya sampai kepada
yang berada di balik fenomena alam ini. Eh, saya kira itu ya Pak Kusmana ya. Halo? Iya, jadi biar biar nanti disambung dengan diskusi aja ya, ya. Tapi itulah concern saya gitu ya. Jadi eh, saya tidak mendapatkan penjelasan kenapa Islamisasi ditolak, kemudian bagaimana hierarki ilmu itu juga ditolak. Dan itu sebenarnya hierarki ilmu itu merupakan ciri khas daripada tradisi ilmiah Islam. Kalau kita baca buku Osman Bakar, itu bahkan di mizan itu ditulisnya hierarki ilmu gitu. Jadi hierarki ilmu itu ada karena ada hierarki wujud gitu. Dan ilmu harus kesepadanan antara wujud dengan pikiran ya. Jadi seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.